Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Falik Satrio Maulana dalam pembahasan buku Perilaku Organisasi bab ke-6, materi persepsi dan pengambilan keputusan individu. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian persepsi dan faktor yang mempengaruhi persepsi. Nah, pengertian persepsi itu sendiri adalah sebuah proses individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensoris untuk memberikan pengertian pada lingkungannya, penilai, pada objek atau target yang dinilai, atau pada situasi di mana persepsi itu dibuat. Faktor yang mempengaruhi persepsi itu tadi, yaitu ada penilai, objek atau target yang dinilai, situasi saat persepsi itu dibuat. Kemudian yang selanjutnya ada membuat penilaian atas orang lain. Nah, menurut teori atribusi, yang menjelaskan bahwa cara kita menilai orang dengan berbeda bergantung pada pengertian yang kita atribusikan pada sebuah perilaku. Kemudian ada jalan pintas dalam menilai orang lain, yaitu persepsi selektif. Persepsi selektif adalah kecenderungan untuk secara selektif menginterpretasikan apa yang seseorang lihat dalam basis minat, latar belakang, pengalaman, dan sikap seseorang. Kita lihat di sini, minat, latar belakang, pengalaman, dan sikap seseorang. Nah, hal tersebut adalah hal-hal yang diperhatikan dalam persepsi selektif. Kemudian yang selanjutnya ada efek halo, efek kontras, dan stereotip. Halo, kontras, dan stereotip. Efek halo adalah kecenderungan untuk menggambarkan impresi umum mengenai seorang individu berdasarkan karakteristik tunggal. Sedangkan efek kontras adalah evaluasi dan karakteristik seseorang yang dipengaruhi oleh perbandingan dengan orang lain yang baru muncul, yang berperingkat lebih tinggi atau rendah dalam karakteristik yang sama. Nah, hal ini terjadi apabila ada suatu perbedaan yang sangat signifikan, yaitu antara orang yang berperingkat lebih tinggi atau rendah dengan karakteristik yang sama. Kemudian stereotip itu sendiri atau stereotipe bisa dikatakan sebagai cara ketika menilai seseorang berdasarkan persepsi mengenai kelompoknya. Persepsi mengenai kelompoknya, jadi pandangan seseorang mengenai kinerja suatu kelompok kerja. Yang selanjutnya kita bahas ada aplikasi spesifik jalan pintas dalam organisasi. Di sini ada 3, diantaranya wawancara kerja, ekspektasi kinerja, dan evaluasi kinerja. Atau bisa dikatakan sebagai wawancara kerja, ekspektasi kerja, dan evaluasi kerja. Nah, untuk wawancara kerja sendiri biasanya berisi kuesioner terkait standar kemampuan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Jadi wawancara kerja ini biasanya merupakan bentuk, bisa dikatakan sebagai bentuk seleksi awal apabila ketika seseorang akan mencari pekerjaan. Jadi dalam wawancara kerja itu ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab mengenai pekerjaan yang ia akan jalani ke depannya. Kemudian ada ekspektasi kinerja. Ekspektasi kinerja adalah ketika orang-orang mencoba untuk memvalidasi persepsi mereka mengenai realita. Nah, ekspektasi ini biasanya bisa dikatakan sebagai harapan. Harapan apabila seseorang bisa bekerja dalam suatu pekerjaan itu, apa harapan ke depannya? Apakah gaji yang tinggi, apakah jam kerja yang relatif santai dan ringan, ataupun sejenisnya. Kemudian ada evaluasi kinerja. Nah, evaluasi kinerja ini biasanya diterapkan pada akhir-akhir periode pekerjaan, tergantung pada proses perpetual atau pencatatan sistem kerja. Jadi evaluasi kerja biasanya dilakukan secara rutin, entah itu dalam proses dalam waktu tahunan ataupun mungkin dalam beberapa hitungan bulan seperti triwulan dan lain sebagainya. Nah, evaluasi kinerja ini berfungsi untuk melihat seberapa jauh kemampuan dan porsi para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya. Dari evaluasi kinerja ini juga dilihat apakah masih minim atau sudah maksimal dalam waktu-waktu yang dihabiskan untuk pekerjaannya tadi. Kemudian ada hubungan antara persepsi dan pengambilan keputusan individual. Pengambilan keputusan terjadi sebagai reaksi atas masalah,
ketika adanya perbedaan antara situasi sekarang dan yang diinginkan, yang mengharuskan adanya pertimbangan alternatif tindakan. Setiap keputusan membutuhkan kita untuk menginterpretasi dan mengevaluasi informasi. Menginterpretasi dan mengevaluasi informasi. Nah, ini perlu digarisbawahi. Data yang kita terima dari banyak sumber perlu disaring, proses, dan interpretasi. Jadi, apabila kita mempunyai data-data yang kita dapatkan dari berbagai macam sumber mengenai pekerjaan atau tindakan-tindakan keputusan yang akan kita ambil dalam hal pekerjaan, harus kita saring terlebih dahulu, kita proses sebagaimana mestinya sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada, kemudian kita interpretasikan dalam dunia kerja yang semestinya. Kemudian, selama proses pengambilan keputusan, kesalahan perseptual seringkali muncul, sehingga dapat membiaskan analisis dan kesimpulan. Jadi, kesalahan perseptual ini kesalahan apa ya, bisa dibilang sebagai kesalahan tebakan atau ramalan. Jadi, kesalahan ramalan seringkali muncul, sehingga dapat membiaskan analisis dan kesimpulan itu tadi. Nah, ada 3 cara pengambilan keputusan dalam organisasi, yaitu yang pertama adalah pengambilan keputusan rasional. Pengambilan keputusan rasional ini biasanya dilakukan oleh individu yang seharusnya berperilaku untuk memaksimalkan hasil dari pekerjaannya. Kemudian, rasionalitas terbatas. Rasionalitas terbatas adalah cara menyelesaikan masalah tanpa menangkap semua kompleksitas yang ada. Jadi, rasionalitas terbatas ini lebih ke arah menyederhanakan suatu masalah dengan mengesampingkan masalah-masalah kompleks yang ada, sehingga solusinya pun akan dapat dicari secepat mungkin dan tidak membutuhkan waktu yang panjang untuk mencari solusi dari setiap permasalahan menggunakan rasionalitas terbatas. Nah, kemudian yang ketiga ada intuisi. Intuisi adalah cara yang diciptakan dari pengalaman yang diperoleh untuk mengambil keputusan dalam organisasi. Jadi, pada cara intuisi ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah memiliki pengalaman dalam dunia kerja. Jadi, untuk memprediksi atau memperhatikan cara pengambilan keputusannya sudah bisa melakukan secara intuisi atau dari pengalaman yang ada. Kemudian ada bias dan kesalahan umum dalam pengambilan keputusan. Nah, ini adalah hal-hal penting yang harus kita ketahui. Yang pertama ada bias terlalu pede atau bias terlalu percaya diri. Nah, pada kondisi ini seseorang cenderung percaya diri dengan kemampuan diri sendiri dan sering tidak sadar mengenai bias ini. Jadi, kepercayaan diri ya, sifat kepercayaan diri itu penting adanya bagi setiap individu. Namun apabila terlalu over atau berlebihan, kepercayaan diri ini seringkali tidak disadari. Maka dari itu mungkin bisa mengganggu teman-teman kerja kita yang lain ataupun mengganggu kinerja kita dalam melakukan sebuah pekerjaan. Kemudian ada bias jangkar. Bias jangkar adalah kecenderungan untuk bertahan pada informasi awal dan gagal menyesuaikan dengan informasi selanjutnya. Maaf, yang pertama tadi bias terlalu pede sudah jelas ya. Itu terkait masalah percaya diri. Kemudian yang bias jangkar ini gagal bertahan. Maksudnya kecenderungan untuk bertahan pada informasi awal dan gagal menyesuaikan dengan informasi selanjutnya. Nah, ini biasanya bias jangkar ini tidak bisa menyesuaikan kondisi secepat mungkin sesuai dengan keadaan yang ada karena telah berpatokan pada informasi awal yang sudah ditentukan. Kemudian ada bias ketersediaan. Bias ketersediaan ini adalah kecenderungan orang berdasarkan penilaian informasi yang siap tersedia bagi mereka. Bias konfirmasi. Kecenderungan untuk mencari informasi yang membenarkan pilihan masa lampau untuk mengurangi informasi yang menentang penilaian masa lampau. Nah, ini bias ketersediaan ini berdasarkan penilaian informasi yang siap tersedia bagi mereka. Kemudian perbedaannya dengan bias konfirmasi adalah ini informasinya membenarkan informasi yang ada pada masa lampau. Sehingga pada bias konfirmasi ini
informasi yang menentang penilaian masa lampau akan lebih minimal. Kemudian yang selanjutnya ada eskalasi komitmen, kesalahan acak, aversi resiko, dan bias retrospeksi. Nah, pada eskalasi komitmen yang meningkat pada sebuah keputusan sebelumnya meskipun adanya informasi negatif. Kemudian ada kesalahan acak, kecenderungan individu untuk percaya bahwa ia mampu memprediksikan hasil dari peristiwa acak. Aversi resiko, kecenderungan untuk lebih memilih hasil yang pasti dari jumlah menengah daripada hasil yang lebih beresiko. Kemudian bias retrospeksi biasanya salah mempercayai bahwa seseorang itu bisa memprediksi secara akurat. Kemudian pengaruh dalam pengambilan keputusan ada yang dari perbedaan individu, kemudian ada yang dari batasan organisasi. Nah, di perbedaan individu sendiri, ini dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu yang pertama kepribadian, jenis kelamin, kemampuan mental, dan perbedaan budaya. Kepribadian ini bersifat secara individu, maka bisa dikatakan faktor kepribadian adalah faktor yang susah untuk diubah atau dihilangkan karena kepribadian ini tertanam dalam diri setiap individu. Kemudian jenis kelamin bisa dikatakan cara pengambilan keputusan dari perempuan dan laki-laki itu berbeda. Mungkin perempuan akan lebih mengedepankan perasaan, sedangkan laki-laki lebih mengedepankan action. Untuk kemampuan mental dan perbedaan budaya ini, kemampuan mental setiap orang pasti berbeda-beda, sedangkan perbedaan budaya pun pasti di setiap daerah ataupun di setiap kondisi lingkungan atau suatu ekosistem itu pasti akan berbeda pula. Kemudian yang selanjutnya ada pengaruh dalam pengambilan keputusan dilihat dari batasan organisasi. Ada evaluasi kinerja, peraturan baku, sistem imbalan, batasan waktu akibat sistem. Nah, di evaluasi kinerja sendiri dilakukan oleh manajer berdasarkan kriteria dasar. Nah, pastinya para manajer sudah memiliki kriteria dasar bagi para pekerjanya dalam melakukan pekerjaan yang dilakukan. Kemudian ada peraturan baku, yaitu kebijakan yang berlaku dalam suatu perusahaan dan harus ditaati. Nah, peraturan baku ini biasanya berbentuk peraturan atau aturan-aturan yang ada dalam suatu perusahaan yang harus dilakukan dan dilaksanakan. Kemudian sistem imbalan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Kemudian ada batasan waktu akibat sistem. Semua keputusan yang dibuat memiliki tenggat waktu eksplisit atau bisa dikatakan sebagai deadline, ya. Yang selanjutnya ada perilaku kreatif. Perilaku kreatif ini bisa ditentukan dalam 4 hal, yaitu yang pertama formulasi masalah, mengidentifikasi masalah yang membutuhkan solusi, pengumpulan informasi tahapan ketika solusi yang mungkin diinkubasikan dalam pikiran individu. Jadi yang pertama formulasi masalah, kemudian pengumpulan informasi, yang ketiga pemunculan ide, kemudian yang keempat ada evaluasi ide. Nah, di evaluasi ide ini kita mempertimbangkan dan istilahnya menilai ide-ide yang telah dilaksanakan atau direncanakan apakah sudah sesuai dengan tujuan awal atau mungkin masih mengalami berbagai macam kendala. Selanjutnya ada penyebab perilaku kreatif, yaitu yang pertama ada potensi kreatif, yang kedua ada lingkungan kreatif. Nah, potensi kreatif ini sendiri biasanya dari individu setiap orang, yaitu yang memiliki kepribadian proaktif, kepercayaan diri, berani mengambil resiko, dan daya tahan yang kuat dalam mempertahankan ide-ide yang dimilikinya. Kemudian lingkungan kreatif dilihat dari banyak studi yang menjelaskan bahwa tim yang beragam bisa menjadi lebih kreatif. Artinya dari keanekaragaman tim itu munculkan ide-ide yang lebih beragam pula karena bersumber dari berbagai individu-individu yang berbeda. Kemudian keluaran dari kreatif. Nah, tahap akhir dari semua tindakan kreatif tadi adalah hasil. Tentu saja semua tindakan pun akan memperoleh hasil. Nah, hasil di sini bisa kita definisikan sebagai ide atau solusi yang dinilai baru, ide atau solusi yang dinilai baru dan berguna oleh pemangku kepentingan yang relevan. Jadi kreatif itu sangat penting bagi pemangku kepentingan yang relevan. Nah, sekian penjelasan saya mengenai bab 6 ini dari buku
perilaku organisasi. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.